Jadi Rangga ini baru 2 minggu dia ikut ibunya guys, dengan feeling bahwa kayaknya dia itu harus menyelamatkan ibunya dari seseorang yang kayaknya akan berbuat jahat kepada ibunya gitu. Hai semuanya, finally kembali lagi di channel aku, Rikaro. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Belakangan lagi viral banget, mungkin kalian juga dengar tentang kisah seorang bocah yang bernama Rangga, yang dia itu harus meninggal di tangan seorang mantan napi bernama Samsul, dimana Rangga ini ingin menyelamatkan sang ibunya dari serangan seksual dilakukan oleh laki-laki terkutuk ini yang berusia 40 tahun. Terus terang selama aku ngeriset kronologi kejadian ini, aku berkali-kali nangis karena kayaknya gemes banget gitu loh sama yang namanya Samsul ini. Lantaran dia ini bukan pertama kalinya melakukan kejahatan pembunuhan guys, karena dia baru aja bebas dari penjara yang seharusnya dia itu dipenjara selama 18 tahun, tapi kemudian dia mendapat pengurangan dan dia keluar setelah dia menjalani 15 tahun penjara. Dan bukannya dia itu kapok kemudian berubah menjadi baik, tapi malah dia terus mengulangi lagi kesalahannya dia yang menyebabkan dia itu dipenjara guys. Dan langsung aja kita masuk ke kronologi kejadiannya. Malam itu jam 2 pagi pada tanggal 10 bulan Oktober 2020. Sang ibu DN dan Rangga sedang berdua saja di rumahnya nih guys, karena sang suaminya ini pada malam itu adalah jadwalnya berburu udang di sungai. Dan sepertinya si Samsul pelaku ini sudah hafal banget dengan jadwal dimana suaminya itu pergi untuk berburu udang ya guys. Malam itu dia pun langsung datang ke rumahnya DN dan mencongkel pintu rumahnya DN. Pelaku pun langsung masuk ke dalam kamarnya DN. DN pun akhirnya terbangun pada saat dia sadar ada yang meraba tubuhnya dia, dan dia pun langsung terkejut karena melihat si Samsul ini sudah tidak memakai busana. Karena adanya keributan itu, lalu Rangga pun terbangun guys. Di situ ibunya langsung berteriak kepada Rangga, menyuruh Rangga ini untuk lari untuk menyelamatkan dirinya. Tapi sayang, di situ Rangga sangat sayang kepada ibunya. Dia nggak sanggup untuk lari, tetapi dia malah berusaha untuk melawan si Samsul guys. Bayangkan gimana tenaga seorang anak yang baru berusia 10 tahun untuk melawan seorang pria yang berusia 40 tahun dan di otaknya sudah dikotori sama nafsu bejat. Di situ dengan sangat tega, Samsul langsung melayangkan parangnya ke bagian leher Rangga. Rangga pun langsung teriak, sakit katanya gitu. Tapi Rangga nggak stop di situ. Dia terus berusaha untuk melawan si Samsul itu guys. Dan si Samsul itu juga menusukkan lagi parangnya itu di dadanya Rangga berkali-kali sampai akhirnya Rangga pun tewas. Pada saat Rangga ini tewas, Samsul ini malah terus melanjutkan aksinya ini guys kepada sang ibunya DN. Bahkan dia mengaku sampai 2 kali melakukannya guys. Sumpah gak habis pikir apa yang ada di otaknya si Samsul. Dan setelah si Samsul ini selesai meluapkan nafsu bejatnya itu, dia pun langsung membawa jasadnya Rangga ini menggunakan karung dan dia buang ke sungai guys. Nah guys, di sini jika kalian berpikir mana tetangganya, apa nggak ada nih yang denger tentang ribut-ribut kejadian ini guys? Bukan karena tetangganya itu nggak denger, tapi memang kediaman Rangga ini itu jauh dari tetangga, karena dia membuat rumah kecil di tengah perkebunan sawit yang jaraknya itu agak berjauh-jauhan rumahnya gitu guys. Jadi bener-bener gak ada yang bisa dengar apa yang terjadi malam itu. Dan hal itulah juga yang membuat si Samsul ini bulat untuk melancarkan aksinya itu guys. Dan kemudian jam 6 pagi saat ibunya ini tersadar,
Ibunya pun keluar dari rumah dengan tertatih-tatih, dan dia pun akhirnya sampai ke rumah tetangganya, dan dia langsung minta tolong dan menceritakan semua kejadian yang terjadi malam itu guys. Tetangganya pun langsung kaget, dan akhirnya semua melaporkan ke polisi, dan bersama polisi para warga pun langsung mencari di mana si Samsul ini berada guys. Kemudian jam 9 pagi, Samsul ini ditemukan sedang duduk santai merokok gitu guys, di bawah pohon sawit sambil membawa parangnya. Di situ dia langsung ditangkap sama polisi, tapi Samsul ini nggak langsung serta-merta menyerahkan diri, tapi dia sempat melawan, dan akhirnya polisi pun memberikan tembakan peringatan ke kakinya Samsul. Pada saat ditanya keberadaan jasadnya Rangga, Samsul ini bahkan nggak mau mengaku bahwa dia tuh sudah membuang jasadnya Rangga ini di sungai guys. Sampai pada akhirnya 2 hari setelah kejadian itu barulah ditemukan jasadnya Rangga ini di sungai, yang pada saat divisum ternyata banyak banget mengalami luka-luka di tubuhnya. Paling bikin sedih aku banget di sini, ternyata suami yang bersama ibunya ini bukanlah ayah kandung dari Rangga guys. Jadi sebenarnya ibunya Rangga beserta ayahnya Rangga ini sudah bercerai, dan ayahnya Rangga ini tinggal di Medan. Selama ini Rangga itu tinggal bersama ayahnya di Medan ya guys. Tapi pada tanggal 19 September 2020 kemarin, kedua orang tuanya ini merayakan ulang tahun ke-10-nya Rangga nih guys. Dan di situ karena mungkin saking kangennya Rangga dengan ibunya, Rangga pun memohon izin kepada ayahnya untuk bisa tinggal beberapa hari dengan ibunya di Aceh. Jadi Rangga ini baru 2 minggu dia ikut ibunya guys, dengan feeling bahwa kayaknya dia itu harus menyelamatkan ibunya dari seseorang yang kayaknya akan berbuat jahat kepada ibunya gitu loh. Dan sontak aja hal ini membuat ayah kandungnya Rangga yang berada di Medan itu shock dan kaget mendengar bahwa Rangga ini meninggal dunia dengan cara yang sangat tragis seperti ini, hanya karena pikiran bejat yang ada di otaknya Samsul. Aku nggak tahu Samsul ini akan dihukum berapa lama. Yang aku baca di artikel, kemungkinan dia akan dihukum selama 20 tahun aja. Dan menurut aku itu kayaknya nggak sesuai gitu loh guys. Aku nggak tahu sih menurut kalian gimana. Ya, tapi aku berharap Samsul ini mendapatkan hukuman yang lebih lagi. Karena dia sudah 2 kali gitu loh melakukan hal yang jahat seperti ini. Kalau dia cuma bebas, cuma di penjara begitu aja dan kemudian dia bebas, bisa kemungkinan dia tuh bakal melakukan hal yang sama lagi dengan orang yang berbeda mungkin, dan akan memakan korban lagi gitu guys. Aduh, aku benar-benar nggak habis pikir ada orang-orang yang tega banget sih melakukan. Di sini pun kisah Rangga ini banyak banget menuai simpati para netizen ya guys, dan mereka berdoa kepada Allah bahwa insya Allah Rangga ini husnul khotimah ya guys, dan semoga ibunya Rangga bisa cepat kembali pulih dan terbebas dari trauma. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan dengan kisah ini. Dan gimana menurut kalian guys tentang hukuman yang pantas untuk Samsul ini? Oke, terima kasih sudah nonton video ini, dan semoga video ini memberikan manfaat untuk kalian. Sedih banget.